Zaki Ulum Karam Ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala serta maunah pertolongan darinya, Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita semua bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Jami' Al-Faizin. Semoga rangkaian ibadah kita yang kita lakukan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang zahir maupun yang batin, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Semoga bertambah usia, bertambah semangat dalam ibadah, bertambah khusyuk di dalam salat, dalam berzikir, bertambah nikmat dalam membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan kita minta kepada Allah semoga dengan barakah majelis ilmu segala hajat-hajat kita, segala harapan kita, segala cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, di antara keluarga kita, semoga Allah angkat segala penyakitnya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin, semoga disembuhkan dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan kita diganti dengan kebahagiaan, kesumpakan kita diganti dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga putra-putri kita Allah jadikan orang-orang baik, bersama orang-orang baik, menjadi ahli ibadah, ahli sujud, ahli Quran, dan dijauhkan menjadi orang-orang buruk, menjadi orang-orang mudarat, dan dijauhkan juga dari teman-teman yang tidak baik. Dan kita minta kepada Allah semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang menyebabkan kita wafat husnul khatimah dan dimudahkan masuk ke dalam surga. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai taklim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Habib Ahmad bin Hasan Fatak, wa Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Sulaiman An-Nuri, wal Imam An-Nawawi, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Salih Tanggul, wa Bakar Gresik, wa Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, wa Imam Bulasan As-Sabili, wa Syekh Ihsan Dahlan, wa Kaji Asy-Syamsari, Kaji Khalban Kalani, wa Syekh Nawawi Bantan, wal Imam An-Nawawi, wal Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hanbal, wa Syekh Abdul Salim, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa Muhammad bin Alan As-Siddiqi, wa Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Autad Sari Badillah Sari Jami' Abaina Mahatina Jaddajidatina, wa nastaqi hadzal masjid mithla manahu ahluna aslafuna wa ba'una wa masyayikhuna salihun. Allah yudkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Al-Fatihah kedua kita hadiahkan untuk semua almarhum almarhumah jamaah rutin Masjid Jami' Al-Faizin dan semua donatur yang berjasa untuk Masjid Al-Faizin yang sudah wafat. Semoga Allah terima seluruh amal solehnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terangi kuburnya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Sahih Muslim terdapat sebuah riwayat bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibrila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Abdan
sini disebut sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, abdan menggunakan tanwin, dan tanwin di sini li ta'dhim, untuk penghormatan, untuk kemuliaan, untuk pengagungan. Kenapa? Dikarenakan dia dinisbatkan kepada Allah, Abdullah, hamba Allah yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah yang senantiasa ingat zikir kepada Allah. Abdullah, hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mencintai seorang hamba yang tentunya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, da'a Jibril, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril. Kenapa kau yang dipanggil malaikat Jibril? Dikarenakan malaikat Jibril aminul wahyi, adalah malaikat yang dipercaya untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wakil, dan ada pendapat lain kenapa yang dipanggil malaikat Jibril? Innahu afdalul malaikah, karena malaikat Jibril paling afdolnya para malaikat. Pimpinan malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jadi apabila sesaat Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Faqala inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu. Ya Jibril, aku mencintai hambaku fulan bin fulan. Fa'ahbibhu, maka ente juga harus cinta kepada dia. Jadi Allah kalau udah cinta sama hambanya, cinta terhadap seseorang, Allah juga mengajak malaikat Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Kemudian fayuhibbuhu Jibril, akhirnya Jibril pun mencintai hamba tersebut. Tsumma yunadi fis sama, setelah itu malaikat Jibril berteriak mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit. Tentunya para nabi dan para rasul juga ada di langit. Diumumkan oleh malaikat Jibril kepada para malaikat dan para anbiya yang ada di langit, fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan. Sesungguhnya Allah cinta kepada fulan bin fulan. Fa'ahibbuhu, maka kalian semua juga harus cinta kepada hamba tersebut. Akhirnya semua para malaikat-malaikat yang ada di langit dan para rasul yang ada di langit, fayuhibbuhu ahlus sama, semua cinta kepada hamba tersebut. Jadi viral namanya viral pada penghuni langit. Apabila sudah seperti itu, apabila Allah sudah cinta kepada seorang hamba dikarenakan kesolehannya, dikarenakan ketakwaannya, dikarenakan senantiasa ingat kepada Allah, kemudian malaikat Jibril ikut cinta dan penduduk langit juga cinta, summa yudau lahul qabulu fil ardi, kemudian orang tersebut juga akan dicintai oleh penduduk bumi. Ya. Allah buat hati-hati manusia yang ada di muka bumi juga cinta kepada orang tersebut. Tentunya bil qabulil hubbi fi qulubi ahli din wal khair. Tentunya yang cinta adalah orang-orang ahli agama dan orang-orang baik. Ya, orang baik cintanya sama orang baik. Ya. Terkadang ada orang yang nggak suka dengan orang baik. Kenapa? Ya dikarenakan kemaksiatan dia terganggu kalau ada orang tersebut. Nah ini nggak dianggap. Ya, dibenci sama orang yang tidak baik itu tidak dianggap. Jadi yang cinta kepada dia orang-orang ahli agama, orang-orang baik pun cinta kepada dia. Ridho kepada dia. Dan tidak hanya itu, wastitabatu dzikrihi fi hali ghaibatihi. Dan dia dikenang baik ketika sudah tidak ada. Ya, dianya sudah wafat, akan tapi dia terus-menerus dikenang, terus-menerus dijadikan panutan, terus-menerus dijadikan contoh, terus-menerus disebutkan kebaikan-kebaikannya. Kama ajrallahu adatu bidzalika fi haqqis sholihin min salafil ummah wa masyahiril a'immah. Sebagaimana yang terjadi terhadap orang-orang soleh, ya, terhadap para imam, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Banten, Mbah Maimun Zubair, dan para habaib dan para kiai yang lainnya terus menerus disebut
dikenang kebaikan-kebaikannya. Dan lihat para wali-wali songo, ya, mereka sudah wafat sekian lama, akan tapi terus-menerus dikenang, terus-menerus diingat. Bahkan meskipun mereka sudah wafat, mereka bisa menghidupi orang-orang yang masih hidup. Lihat betapa banyak para pedagang yang berjualan di tempat makam-makam para wali Allah. Ya, berarti numpang hidup sama wali Allah. Udah wafat tapi masih bisa menghidupi orang-orang yang masih hidup. Bahkan ya, orang-orang yang datang ke makamnya jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baca la ilaha illallah, ada yang baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang baca Yasin, ya, ada yang baca zikir. Semua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah wafat tapi masih bisa mengajak orang untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu para wali songo. Makamnya nggak pernah sepi. Ya. Tiap hari banyak peziarah. Yang nggak ingat sama Allah jadi ingat kepada Allah. Kita yang masih hidup aja ngajak orang untuk zikir susah gak Pak? Susah. Tapi mereka lihat dari jauh-jauh, ya, datang ke sana zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ya, disebabkan penduduk langit sudah cinta, para malaikat sudah cinta, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi golongan-golongan seperti ini. Ketika kita wafat nanti, kita menjadi kenangan-kenangan baik untuk orang-orang sepeninggal kita. Amin. Allahumma amin. Wa idza abghadu abdan, demikian pula apabila Allah membenci seorang hamba dikarenakan kemaksiatannya, dikarenakan dosa-dosanya, dikarenakan pembangkangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, da'a Jibril. Allah panggil juga malaikat Jibril. Fayaqulu inni ubghidu fulanan ya Jibril. Aku benci sama fulan bin fulan. Ya, aku benci nih sama fulan bin fulan. Kenapa? Ya dikarenakan dia jauh daripada aku. Dikarenakan dia membangkang kepada aku. Min iradatil khidlan wal i'rad wal ib'ad. Dikarenakan dia menjauh daripada aku, membangkang kepada aku, ya, maka aku benci kepada dia. Kemudian apa? Fa'abghidhu, engkau juga harus benci kepada dia. Jadi Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah ngajak-ngajak, sama juga. Ketika membenci seorang hamba, Allah juga mengajak makhluk terdekatnya untuk membenci hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma yunadi fi ahli sama. Kemudian setelah malaikat Jibril ikut membencinya, malaikat Jibril berteriak mengumumkan kepada penghuni langit, kepada para malaikat-malaikat lainnya, innallaha yabghidu fulanan, sesungguhnya Allah membenci fulan bin fulan. Fa'abghiduhu, maka kalian semua juga harus membenci fulan bin fulan. Ya Allah. Akhirnya fayabghidu ahlus sama. Akhirnya semua para malaikat-malaikat juga membenci hamba tersebut. Ya, kira-kira kalau wafat. Ya, kalau wafat kira-kira ini malaikat maut, malaikat mungkar wa nakir, kira-kira nanyanya kasar apa tidak? Pasti kasar karena udah benci. Ya. Seseorang kalau cinta kepada seseorang pasti ucapannya baik, ucapannya lembut. Tapi kalau udah benci, ucapannya pasti kasar. Kenapa? Karena timbul dari hati. Orang yang dicintai oleh para malaikat-malaikat Allah pasti ketika wafat, semua malaikat-malaikat akan hormat, semua malaikat-malaikat akan takzim kepada orang tersebut dikarenakan taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, apabila seorang hamba yang dimurkai wafat, sudah pasti para malaikat-malaikat Allah juga akan kejam kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma tuda'u lahul baghda'u fil ardi. Kemudian juga dikarenakan di langit udah viral dia menjadi hamba yang dimurkai, akhirnya orang-orang baik yang ada di bumi juga benci sama dia. Ya, keberadaannya tidak disenangi, keberadaannya mengganggu, keberadaannya tidak mengasihkan. Bahkan apabila sudah wafat, itu bisa jadi menjadi hiburan, menjadi kesenangan bagi orang-orang yang masih hidup. Fulan bin fulan wafat, alhamdulillah, udah nggak ada yang resek lagi berarti. Ya, udah nggak ada yang zalim lagi,
udah nggak ada yang jahat lagi, udah nggak ada yang nyakitin lagi. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Mumpung kita masih hidup, yuk perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki juga hubungan kita dengan sesama manusia agar kita dicintai Allah, dicintai penghuni langit dan juga dicintai oleh penghuni bumi. Dan ketika kita wafat banyak yang mendoakan kita. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita lanjutkan hadis yang ke-225 dan 226. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Apabila kalian membaca Al-Fatihah di dalam salat, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillah termasuk ayat daripada Fatihah. Dan ini mazhab Imam Syafi'i, ya, baca bismillah itu rukun di dalam salat karena termasuk ayat Fatihah. Dibaca jahar, dibaca keras di dalam salat yang jahar, dalam salat subuh, dalam salat maghrib, dalam sholat isya dibaca jahar, dibaca keras. Dan dibaca sir, dibaca pelan, ya tentunya baca pelan hanya kita saja yang dengar. Pribadi kita wajib dengar, tapi nggak usah keras-keras sampai mengganggu yang lain. Ya, bismillah dibaca sir dalam sholat duhur dan juga dalam sholat asar. Tapi pelannya cukup kita saja yang mendengar. Adapun kalau ada riwayat Nabi besar Muhammad apabila sholat tidak baca Fatihah, itu dalam sholat sir, ya dalam sholat duhur, dalam sholat asar bismillahnya nggak kedengeran. Jangankan bismillah, Fatihahnya aja juga nggak kedengeran. Ya, jadi intinya dalam mazhab Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk rukun dan termasuk salah satu ayat daripada Fatihah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza faragha min qiraati ummil Quran, apabila Nabi besar Muhammad selesai dari membaca ummil Quran, ummu Fatihah juga dinamakan ummul Quran, ummu ibu, ummi, dinamakan ibunya Quran, ummul Quran. Kenapa? Ummi itu artinya tempat kembali, ya, itu anak meskipun dia merantau kemana-mana, ya pasti kalau kembali ke ibu, maka disebut ummi. Nah, di sono di Mekah ada ummul qura, ya. Karena apa? Tempat kembali. Nah, ini ummul Quran karena semua isi Al-Qur'an 30 juz itu maknanya semua tercakup dalam surah Al-Fatihah. Maka dinamakan ummul Quran. Ya. Rafa'a sautahu wa qala amin. Itu Nabi besar Muhammad, kata Abu Hurairah, apabila selesai membaca Fatihah, beliau membaca amin. Ya, rawahu Daruqutni wa hasanahu. Hadis riwayat Daruqutni dan hadis ini adalah hasan. Wal Hakim wa sahahu. Dan menurut Imam Hakim, hadis ini adalah sahih. Nah, jadi intinya di sini sunnah apabila kita membaca Al-Fatihah selesai waladdallin, maka sunnah kita membaca amin. Dan aminnya jahar pasir, dibaca keras apa dibaca pelan. Nah, ini yang menjadi ikhtilaf, yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama. Yang pertama mengenai amin bagi imam, masru'iyatu ta'minil imam wa jahara bih, disyariatkan, artinya disunnahkan bagi imam membaca amin dan membacanya secara keras. Ini kalau sholatnya sholat keras, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, imam juga baca amin, amin, baca keras juga imam. Ya. Qala Syafi'i wa Ahmad,
Ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad. Jadi yang baca keras bukan hanya makmum, tapi imam juga membaca keras. Amin. Ya. Karena amin ini doa, Pak. Ya. Amin ini artinya doa. Bahkan itu dalam hadis 227 disebutkan barang siapa yang aminnya berbarengan, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya Allah. Ya, jadi ini baca amin jangan diremehkan. Kalau udah waktunya amin, baca amin secara serempak. Semoga aminnya kita bersamaan dengan aminnya para malaikat. Jadi kita sholat bukan hanya kita saja yang sholat. Tadi sholat sampai belakang itu manusianya, malaikatnya itu lebih banyak lagi. Jadi yang sholat di Al-Faizin ini bukan hanya manusianya saja, ya, bukan hanya jinnya saja, para malaikat juga sholat di masjid. Dan barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini Fatihah amin artinya doa. Amin artinya doa. Allahumma stajib. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Ya, amin. Ya, amin itu artinya apa? Amin artinya ya Allah kabulkanlah. Semoga semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita minta tuh dalam Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tetapkan kami di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat, yaitu para anbiya, para rasul, ya, para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang soleh. Semoga kita semua berada di jalannya para nabi dan orang-orang soleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Kau murkai, orang Yahudi, dan juga bukan jalannya orang yang tersesat, yaitu orang Nasrani. Amin, kabulkanlah ya Allah. Itu artinya. Amin artinya istajib. Ya Allah kabulkanlah. Amin. Allahumma amin. Ya. Nah, jadi menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, imam pun membaca amin secara jahar, secara keras. Wa qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, yu'amminul imam sirron. Imam baca aminnya pelan. Ya, imam baca aminnya pelan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Li'anna ta'mina laisa fihi illa zadatat du'a. Karena amin itu bukan Fatihah. Ya, ayat Fatihah cuma sampai waladdallin, pelan. Dimulai dari bismillah, diakhiri dengan waladdallin, selesai. Amin itu bukan ayat Fatihah. Makanya kata Imam Abu Hanifah, aminnya dibaca pelan. Kenapa? Karena amin itu tambahan. Itu cuma doa. Ya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat Imam Malik, fi sholatil jahriyah, apabila sholatnya sholat jahar, subuh, maghrib, isya, ada mutakmini bi fiha, itu nggak usah amin. Imamnya tidak usah amin. Kalau sholatnya sholat jahar. Kenapa? Li'annal imama da'in. Karena imam itu mengajak. Wa min sunnatil mu'ammin an yakuna ghairat da'i. Dan yang amin bukan yang ngajak, tapi yang diajak katanya. Dan kalau menurut pendapat Imam Malik, imam kan ngajak. Tugas imam ngajak. Jadi apa? Dia nggak perlu amin. Yang baca amin itu yang diajak katanya. Ya. Tapi kalau kata Imam Abu Hanifah, baca amin imam meskipun pelan, ya, baca aminnya pelan, bahkan dia lebih utama. Kenapa? Orang dia ngajak kok, masa yang ngajak nggak ikutan? Ya, masa ente ngajak doang tapi nggak ikut? Ya, itu kata Imam Abu Hanifah, baca, karena ente ngajak, ente lebih utama, tapi pelan bacanya.
Tapi kalau kata Imam Malik, dikarenakan imam itu yang ngajak, nggak perlu ikut-ikutan, yang diajak saja yang amin. Ini kalau sholatnya sholat jahar, ya. Jadi itu imam nggak usah amin, ya. Tapi ada riwayat juga baca amin tapi pelan. Jadi dalam mazhab Imam Malik itu ada dua riwayat. Ada yang mengatakan imam nggak usah amin, ada yang mengatakan imam baca amin tapi pelan. Ini kalau sholatnya jahriyah, sholatnya jahar, ya. Adapun dalam sholat sir itu nggak ada khilaf dalam pendapat Imam Malik, imam bacanya secara pelan. Ya, ini pendapat Imam Malik. Ya, udah nggak usah dibikin pusing. Ya, ini pendapat Imam Malik. Adapun pendapat Imam Syafi'i, bagaimana? Imam baca secara keras apabila sholatnya keras dan baca secara pelan apabila sholatnya sir. Kira-kira jelas apa tidak nih? Jelas. Ini dari sisi imam. Ammal makmum, nah sekarang dari sisi makmum. Fajaharu bita'mini fi sholatil jahriyah wa yasirru biha fi sirriyah. Ya, makmum ya sama imam. Baca jahar, baca amin secara keras dalam sholat yang keras. Subuh, maghrib, isya, waladdallin. Amin. Ingat, hanya yang panjang. Amin. Min panjang karena ada ya mati tuh. Amin. Min. Nunnya biar kedengeran. Min. Jangan amin. Nunnya nggak kedengeran tuh. Amin. Hanya panjang sama mi-nya panjang karena ada ya mati. Jangan amin. Amin. Nah, itu salah tuh. Amin, ya. Atau baca amin, salah juga tuh. Jadi yang panjang dua. Sama min. Nah. Jadi intinya dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum baca amin dalam sholat subuh, maghrib, isya secara keras, dan dalam sholat duhur, asar baca secara pelan. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun pendapat Imam Malik, yusiru bit ta'min mutlaqan fi jahriyah wa sirriyah wal fa'dhi kal makmum. Kalau menurut Imam Malik, ya, makmum baca secara sir. Mau sholatnya jahar, mau sholatnya sir, tetap baca aminnya secara sir. Jadi kalau ikut mazhab Imam Malik tuh waladdallin, nggak kedengeran tuh, sunyi aja, nggak ada amin, nggak ada. Kenapa? Karena apa? Bacanya secara sir itu. Nah, kebanyakan di Maroko. Kalau Maroko kebanyakan Maliki, ya, itu bacanya secara sir. Wal fadli kal makmum, bagi orang yang sholat sendiri sama kedudukannya seperti makmum, baca aminnya juga secara sir. Ini pendapat Imam Malik. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah, itu baik makmum maupun imam aminnya secara pelan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Baiklah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-227. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridai beliau, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seseorang menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan dia berkata, inni la astati'u an akhudha minal Qur'an syai'an. Ya Rasul, aku tidak bisa, aku tidak mampu membaca Al-Quran sedikit pun. Ya, jadi aku tidak bisa dan aku tidak hafal Al-Quran sedikit pun. Karena dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam, nggak sempat belajar Al-Quran, nggak sempat menghafal Al-Quran. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Ya Rasul, ajarkan aku agar aku bisa sholat. Ajarkan aku agar aku bisa melaksanakan sholat. Faqala, lalu Nabi besar Muhammad menjawab, qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Allahu akbar, iftitah dia nggak bisa baca. Udah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Orang baca Fatihah dia baca itu subhanallah terus, ya. Ruku juga baca itu, i'tidal juga baca itu sampai akhir. Enggak bisa itu, ya udah bisanya apa? La ilaha illallah, ya udah baca la ilaha illallah.
Misalnya subhanallah, baca subhanallah. Jadi Islam itu mudah. Nggak ada ceritanya orang nggak bisa sholat. Semua orang pasti bisa sholat. Ya, kalau ada yang mengatakan saya nggak bisa sholat, itu malas aja. Ya, malas, nggak mau belajar. Al hadits rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Daruqutni serta Imam Hakim. Al makna ijmali, makna secara global, qiraatul Fatihah ruknun min arkanis shalah kama taqaddam. Baca Fatihah ini rukun daripada rukun-rukun salat sebagaimana pelajaran yang sudah lewat. Wa yajibu ta'allumuha ala man aslama liyatiha biha fi sholati. Maka wajib bagi orang yang masuk Islam belajar Fatihah agar dia bisa melaksanakan sholat. Demikian pula dia pelajari bacaan-bacaan doa-doa yang lainnya, bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk, bacaan tahiyat, ya dia pelajari, dia hafalkan agar dia bisa sholat. Jadi kewajiban seseorang setelah masuk Islam apakah selesai? Masuk Islam selesai? Enggak selesai. Ya, dia wajib mempelajari tentang ajaran Islam. Ya, dia nggak harus menjadi ahli Quran, dia nggak harus menjadi ahli hadis, dia nggak harus menjadi ahli fikih, dia nggak harus paham semua, enggak. Dia nggak wajib paham semua. Ya, yang wajib adalah dia mengerti tata cara hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu arkanul Islam, rukun Islam, ada syahadatu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah dan Nabi besar Muhammad utusan Allah. Kemudian rukun yang kedua apa? Wa iqamus shalah, wa itauz zakat, wa shaumur ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Setelah syahadat dia nggak cukup. Dia punya kewajiban lagi. Ngapain? Mengerjakan sholat sekaligus mempelajari tata cara sholat, ya, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, apa saja yang membatalkan sholat, apa saja yang diwajibkan dalam sholat, apa saja sunnah-sunnah sholat. Ini harus belajar dia, wajib belajar. Dia nggak harus paham semua, enggak. Yang penting yang wajib-wajibnya dia tahu. Itu wajib belajar. Kemudian apa? Wa itauz zakah. Dia wajib bayar zakat dan dia juga wajib belajar tentang zakat. Ya. Jadi apa saja yang wajib dizakati, berapa kadarnya dan berapa yang harus dikeluarkan, dia wajib belajar ini. Kalau nggak belajar dia dosa. Dia nggak perlu tahu tentang semua bab zakat, enggak. Yang penting dia tahu apa saja yang wajib dizakati dan berapa yang harus dikeluarkan dan berapa nisabnya. Ini wajib tahu dia. Ya, yang punya emas dia wajib tahu berapa nisabnya emas. Ya. Kemudian dia wajib mengetahui berapa yang harus dikeluarkan. Yang dagang dia wajib tahu berapa zakat yang harus dikeluarkan. Ya. Kemudian apa? Shaumur Ramadan, puasa Ramadan. Demikian juga dia wajib belajar tentang niat Ramadan, kemudian syarat-syarat puasa Ramadan, kemudian apa saja yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Ini dia wajib belajar. Dia nggak harus tahu semua tentang puasa Ramadan. Yang penting yang wajib-wajibnya dan yang membatalkan dia tahu. Ini wajib tahu dia nih. Yang terakhir, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pergi haji dan umroh. Ya, ini wajibnya juga bagi yang mau berangkat. Kalau belum mau berangkat nggak tahu nggak apa-apa. Ya, bagi yang belum mau berangkat nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau mau berangkat wajib tahu dia. Jadi intinya, ya, bagi seseorang setelah dia masuk Islam, dia wajib mempelajari tata cara ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam agama. Faman aslama walam yajid mualliman aw daqa alil waqtu ja'ala syarilahu dzikra min tasbihin wa hamdin wa tahlilin qa'iman maqamal qira'ah yaddiya sholata fi waqtiha. Barang siapa yang masuk Islam kemudian dia nggak punya guru, jadi wajibnya setelah masuk Islam dia harus punya guru. Dia harus dekat sama ustadz, dia harus dekat sama kiai, dia harus dekat sama habib. Intinya dia jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ya, dia wajib duduk di majelis ilmu. Ya. Tapi barang siapa yang masuk Islam dia nggak punya guru, ya, nggak punya guru dikarenakan tidak ada majelis.
di daerahnya. Ya, kalau di Pelumpang ini nggak ada alasan kalau tinggal di Pelumpang. Misalnya tinggal di mana? Tinggal di Papua atau tinggal di tempat yang minoritas, tempat yang Islam itu jarang, nggak ada ulama di sana. Ya wajar kalau nggak ada ulama. Ya, jadi dia nggak tahu uzur situ, dimakfu. Ya, atau dia baru masuk Islam, waktunya mepet, bentar lagi masuk sholat. Ya, dia masuk Islam nih tadi habis maghrib. Kan nanti mau sholat nih, mau belajar kan mepet waktunya. Jadi gimana? Sholatnya baca apaan? Ya udah, sebisanya. Tadi, ya, baca zikir termasuk bacaan sholat, dianggap bacaan sholat. Dia bisa baca tasbih, dia bisa baca alhamdulillah, dia bisa baca tahlil la ilaha illallah. Ya, intinya menggantikan bacaan-bacaan dalam sholat. Intinya buat dia sholat. Tapi setelah itu, summa yata'allamuha. Jangan udah begitu dia ngentengin. Udahlah, orang sholat pakai zikir bisa kok, meskipun nggak hafal. Kemudian dia istiqomah dalam kebodohan, nggak boleh. Summa yata'allamu, dia wajib belajar. Ya, habis Isya dia wajib belajar. Agar apa? Agar sholat yang akan datang dia bisa mengerjakan secara sempurna. Jadi intinya ini sangat penting. Kita hadir di majelis ilmu, kita dekat dengan ulama, jangan jauh-jauh daripada para guru. Karena apa? Orang yang tidak belajar, orang yang tidak duduk di majelis ilmu, mau nggak mau pasti salah. Mau nggak mau pasti salah. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Ya, jadi orang yang nggak belajar, disadari atau tidak disadari, pasti dia akan terjatuh ke dalam kesalahan, sedangkan dia tidak tahu. Atau apabila dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan, ya kebetulan aja. Kalau dia nggak salah, kebetulan nggak salah, ya, karena kebetulannya nggak salah, ya, dan pasti dia akan terlewat daripada fadilah, ya, terlewat daripada keutamaan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad dikarenakan ketidaktahuannya, ya. Alhamdulillah, ya, di Pelumpang, di Masjid Al-Faizin ini banyak sekali kajian-kajian, ya, semoga kita semua nanti di hadapan Allah selamat, amin. Karena Allah berfirman, hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepada engkau ghasyiyah, berita tentang kiamat. Jadi itu kiamat itu Allah sifatkan dalam berbagai surat. Ya, al-qari'atu mal qari'ah. Itu tentang kiamat juga, disebut qari'ah. Ghasyiyah disebut juga. Ya, kemudian idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu tentang kiamat juga. Kenapa kok beda-beda Allah menggambarkan kiamat? Ya, karena itu keadaan kiamat tuh bermacam-macam. Ini ghasyiyah, hal ataka haditsul ghasyiyah. Apakah telah sampai kepada engkau berita tentang kiamat? Tapi di sini menggunakan kata ghasyiyah. Ghasyiyah itu artinya orang yang hilang kesadarannya. Jadi saking menakutkannya keadaan kiamat, sampai-sampai itu orang nggak sadar. Saking menakutkannya, ya nggak usah jauh-jauh lah. Apabila terjadi kebakaran itu kadang orang tua lupa sama anak. Dia udah main lari aja, bahkan nggak pakai baju main lari. Kenapa? Saking takutnya. Pas udah di luar baru ingat, oh ya anak saya di dalam. Pas udah di luar baru ingat, ya Allah saya nggak pakai baju. Saking takutnya kesadarannya hilang. Nah kiamat seperti itu. Ya, saking menakutkannya. Wujuhu yauma idzin khasyiyah. Yang mana apabila sudah kiamat, wajah mereka semua ketakutan, amilatun nasibah. Kenapa? Karena ternyata amalan-amalan ibadah dia sewaktu di dunia nasibah, sia-sia, tidak diterima sama Allah. Kenapa kok tidak diterima sama Allah? Ternyata sholatnya yang akan diandalkan di hadapan Allah, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, yang dia kira bisa menyelamatkan dia di sisi Allah, ternyata ditolak sama Allah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikarenakan dia tidak duduk di majelis ilmu. Baik, dikarenakan waktu habis.